Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Kisambela dari Akperkesdem 2 Sriwijaya. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan laporan pendahuluan saya yang pertama yang berjudul Solusio Placenta. Solusio Placenta adalah terlepasnya plasenta dari tempat implementasinya normal pada uterus dengan umur kehamilan di atas 22 minggu dan berat janin lebih dari 500 gram menurut Parwo Hirharjo tahun 2019. Dan menurut Tantu Kris dan kawan-kawan pada tahun 2014, solusi plasenta atau perdarahan tersembunyi terdapat darah tersimpan dalam kafum uteri. Hal ini disebabkan oleh terlepasnya plasenta. Plasenta dapat terlepas secara komplit maupun inkomplit. Jadi solusi plasenta merupakan terlepasnya sebagian atau keseluruhan plasenta dari implementasinya di umur kehamilan di atas 22 minggu dengan berat janin lebih dari 500 gram dan bisa terjadi sebelum janin lahir. Anatomi fisiologi dari solusi plasenta. Plasenta berasal dari lapisan trophoblas pada ovum yang dibuahi lalu terhubung dengan sirkulasi ibu untuk melakukan fungsi-fungsi yang belum dapat dilakukan oleh janin itu sendiri. Plasenta terbentuk kira-kira pada minggu ke-8 usia kehamilan, berasal dari bagian konseptus yang menempel pada endometrium uteri dan tetap terikat kuat pada endometrium sampai janin lahir. Plasenta berbentuk bundar atau hampir bundar dengan diameter 15-20 cm dan tebal lebih kurang dari 2,5 cm, beratnya rata-rata 500 gram. Etiologi dari solusi plasenta menurut Sarwono tahun 2013, faktor resiko yang didapatkan: 1. Riwayat solusi plasenta, 2. Ketuban pecah preterm, 3. Preeklamsi, 4. Hipertensi kronik, 5. Merokok, dan 6. Pemakaian kokain, dan 7. Priloma di belakang plasenta dan plasenta sirkumflata. Menurut fraktur predisposisinya: 1. Fraktur kardiorenovaskular didapatkan hipertensi esensial, sindrom preeklamsia dan eklamsia. 2. Fraktur trauma yaitu dekompresi uterus pada faktor paritas ibu lebih banyak dijumpai pada multipara daripada primipara karena makin tinggi paritas ibu makin kurang baik keadaan endometrium. 4. Faktor usia, 5. Faktor penggunaan kokain, 7. Faktor kebiasaan merokok, 8. Riwayat solusi plasenta sebelumnya, 9. Pengaruh lain seperti anemia, malnutrisi, defisiensi gizi, tekanan uterus pada vena cava inferior dikarenakan pembesaran ukuran uterus adanya kehamilan. Dari hasil patofisiologi didapatkan masalah keperawatan yaitu gangguan manajemen pemeliharaan tubuh, ansietas, kurang pengetahuan, harga diri rendah, selanjutnya resiko infeksi dan penurunan oksigen dan hipovolemia. Manifestasi klinis yang didapatkan yaitu perdarahan biasanya pada trimester ketiga, perdarahan perpaginam berwarna kehitam-hitaman yang sedikit sekali dan tanpa rasa nyeri, sampai dengan disertai nyeri perut, uterus tegang, perdarahan pervaginam yang banyak, shock, dan kematian janin intrauterin. Kedua, tanda-tanda vital dapat normal sampai menunjukkan tanda shock. Yang ketiga, nyeri tekan, uterus, dan tegang bagian-bagian janin yang sukar dinilai. DJJ sulit dinilai atau tidak ada, air ketuban berwarna kemerahan karena tercampur oleh darah. Selanjutnya komplikasi yang didapatkan yaitu pada ibu: 1. Shock hemoragik, 2. Gagal ginjal, 3. Kelainan pembekuan darah, 4. Apopleksi uteroplasenta atau uterus cavalieri. Komplikasi pada janin yaitu fetal distress, gangguan pertumbuhan atau perkembangan, selanjutnya hipoksia dan anemia, dan kematian. Pemeriksaan diagnostik yang dilakukan yaitu pemeriksaan laboratorium baik dari urin maupun pemeriksaan darah. Selanjutnya pemeriksaan ultrasonografi atau USG ditemukan antara lain terlihatnya daerah terlepasnya plasenta, janin dan kandung kemih ibu, darah dan tepian plasenta. Selanjutnya pemeriksaan kardiotomografi untuk mengetahui kesejahteraan janin. Untuk penatasanaan medis bisa dilakukan untuk atasi shock dengan memberi infus larutan NS atau RL untuk restorasi cairan, berikan 500 ml dalam 15 menit pertama dan 2 liter dalam 2 jam pertama. Untuk atasi anemia,
Berikan darah segar, dan bila restorasi cairan telah tercapai dengan baik tetapi pasien masih dalam kondisi anemia berat, berikan package. Untuk tindakan obstetrik,nya lakukan SC atau seksio cesaria bila janin hidup dan pembukaan belum lengkap. Kedua, janin hidup gawat janin tetapi persalinan pervaginam tidak dapat dilaksanakan dengan segera. Ketiga, janin mati tetapi kondisi serviks tidak memungkinkan persalinan pervaginam dapat berlangsung dalam waktu yang singkat. Kesiapan untuk SC cukup penanggulangan awal, yaitu stabilisasi dan tata laksana komplikasi. Kemudian hematoma myometrium tidak mengganggu kontraksi uterus, dan observasi ketat kemungkinan perdarahan ulang atau koagulopati. Bisa dilakukan patus vaginam juga jika janin hidup gawat janin, pembukaan lengkap dan bagian terendah di dasar panggul. Kedua, janin telah meninggal dan pembukaan serviks lebih dari 2 cm. Untuk penata laksanaan keperawatan, sebelum dirujuk anjurkan untuk tiara baring total dan menghadap ke kiri, tidak melakukan senggama dan menghindari peningkatan tekanan rongga perut. Kemudian berikan cairan peroral. Perbedaan solusi plasenta ringan, sedang, dan berat. Untuk solusi plasenta ringan, terjadi ruptur sinus dan marginalis. Bila terjadi perdarahan, pervaginam akan berwarna merah kehitaman, perut terasa agak sakit dan terus-menerus agak tegang, tetapi bagian janin masih teraba. Untuk solusi plasenta sedang, plasenta telah terlepas 1/4 dari 2/3 luas permukaan plasenta, timbul perlahan atau mendadak dengan gejala nyeri perut terus-menerus, nyeri tekan, bagian janin sulit teraba, BJA sulit didengar. Pada kondisi ini bisa terjadi kelainan pembekuan darah. Untuk solusi plasenta berat, plasenta telah lepas 2/3 atau lebih luas permukaan plasenta, terjadi tiba-tiba dan ibu bisa mengalami shock dan janin meninggal. Untuk asuhan keperawatan teoritisnya, satu, pengkajian. Kita lakukan pengkajian identitas klien secara lengkap, baik nama, umur, alamat, jenis kelamin, umur, nama suami, tempat tanggal lahir, nomor RM, kemudian riwayat kehamilan atau kehamilan yang keberapa. Kemudian lakukan keluhan utamanya. Satu, pasien biasanya mengatakan perdarahan disertai nyeri, rahim keras seperti papan, dan nyeri tekan karena isi rahim bertambah dengan dorongan yang berkumpul di belakang plasenta sehingga rahim tegang. Kemudian perdarahan yang berlangsung. Kemudian kita lakukan riwayat penyakit sekarang. Untuk pengkajian, didapatkan darah terlihat merah, kehitaman karena terbentuk gumpalan darah yang keluar sedikit banyak terus-menerus. Akibatnya pasien lemas dan pucat. Sebelumnya biasanya pasien pernah mengalami hipertensi esensial atau preeklamsi, tali pusat pendek, trauma uterus pada yang sangat mengecil, dan lain-lain. Kemudian kita lakukan pengkajian riwayat penyakit masa lalu. Biasanya kemungkinan pasien menderita hipertensi atau preeklamsi, tali pusat pendek, atau trauma uterus. Dan kita lakukan pengkajian pada riwayat psikologis. Pasien cemas dengan mengalami perdarahan disertai nyeri serta tidak mengetahui asal dan penyebabnya. Kita lakukan pemeriksaan fisik. Didapatkan inspeksi, pasien tampak gelisah, pasien terlihat pucat, sianosis, dan keringat dingin, terlihat darah keluar pervaginam. Palpasi, didapatkan hasil fundus teraba naik karena terbentuknya retoplasenta hematoma. Uterus tidak sesuai dengan kehamilan. Uterus teraba tegang dan keras seperti papan, disebut uterus in balls, baik waktu his maupun di luar his. Dan nyeri tekan terutama di tempat plasenta. Bagian-bagian janin sudah dikenali karena perut atau uterus tegang. Didapatkan auskultasi, sulit dilakukan karena uterus tegang. Bila DJJ terdengar, biasanya di atas 140 kali per menit, kemudian turun di bawah 100 kali per menit, dan akhirnya hilang bila plasenta yang terlepas dari sepertiganya.
Kemudian untuk pemeriksaan dalam, kita teraba serviks biasanya lebih terbuka atau masih tertutup. Kalau serviks sudah terbuka, maka ketuban dapat teraba menonjol dan tegang, baik sewaktu his maupun di luar his. Kalau ketuban sudah pecah dan plasenta sudah terlepas seluruhnya, plasenta ini akan turun ke bawah dan penerimaan disebut propulsus plasenta. Untuk hasil pemeriksaan umum, tekanan darah semula kemungkinan tinggi karena pasien sebelumnya menderita penyakit vaskular, tapi lambat laun turun dan pasien jatuh shock. Nadi cepat dan kecil piliformus. Untuk daftar masalah keperawatan, didapatkan 1 resiko perdarahan, kedua nyeri akut, ketiga resiko cedera pada janin, keempat resiko infeksi, dan kelima defisit pengetahuan. Untuk intervensi keperawatannya, didapatkan diagnosa keperawatan pada resiko perdarahan. Luaran keperawatannya yaitu setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 2x24 jam, maka tingkat perdarahan menurun dengan kriteria hasil: 1. Kelembapan membran mukosa meningkat, 2. Kelembapan kulit, ketiga hemoptypisasi menurun, ketiga hematemesis menurun, kelima hematuria menurun, 6. Hemoglobin membaik, 7. hematokrit membaik. Untuk intervensi perawatan ini kita mengambil pencegahan perdarahan. Kemudian untuk diagnosa keperawatannya, yang kedua, nyeri akut. Untuk luaran keperawatannya, setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 2x24 jam, maka tingkat nyeri menurun dengan kriteria hasil: 1. Keluhan nyeri menurun, kedua meringis menurun, sikap protektif menurun, gelisah menurun, kesulitan tidur menurun, frekuensi nadi membaik. Untuk intervensinya kita mengambil manajemen nyeri. 3. Untuk intervensi pada diagnosa ketiga, resiko cedera pada janin. Pada luaran keperawatannya, setelah dilakukan intervensi keperawatan selama kali 24 jam, maka tingkat cedera menurun dengan kriteria hasil: 1. Kejadian cedera menurun, 2. Luka atau lecet menurun, 3. Perdarahan menurun. Untuk intervensinya kita mengambil pemantauan denyut jantung janin. Untuk diagnosa yang keempat, yaitu risiko infeksi. Luaran keperawatannya yaitu setelah dilakukan intervensi keperawatan selama kali 24 jam, maka tingkat infeksi menurun dengan kriteria hasil: kemerahan menurun, nyeri menurun, bengkak menurun, kadar sel darah merah membaik, kadar sel darah putih membaik. Untuk intervensinya kita mengambil pencegahan infeksi. Untuk diagnosa yang kelima, pada defisit pengetahuan, didapatkan luaran keperawatannya setelah dilakukan intervensi keperawatan selama kali 24 jam, maka tingkat pengetahuan meningkat dengan kriteria hasil: 1. Kemampuan menggambarkan pengalaman sebelumnya yang sesuai dengan topik meningkat, kedua pertanyaan tentang masalah yang dihadapi menurun. Kita mengambil intervensi edukasi perawatan kehamilan. Untuk implementasinya, yaitu implementasi adalah pengelolaan dan perwujudan dari rencana keperawatan yang telah disusun pada tahap perencanaan menurut Setiadi tahun 2012. Dan menurut Potter atau Perry tahun 2013, implementasi merupakan tahap proses keperawatan di mana perawat memberikan intervensi langsung dan tidak langsung. Untuk evaluasi menurut Hidayat Ahmad Aziz Alimul tahun 2018, evaluasi merupakan langkah terakhir dalam proses keperawatan dengan cara melakukan identifikasi sejauh mana tujuan dari rencana keperawatan tercapai atau tidak. Dan menurut Setiadi tahun 2012, tahap penilaian atau evaluasi adalah perbandingan yang sistematis dan terencana tentang kesehatan klien dengan tujuan yang telah ditetapkan dilakukan dengan cara berkesinambungan dengan melihat klien, keluarga, dan tenaga kesehatan lainnya. Baiklah, itu yang bisa saya sampaikan untuk laporan pendahuluan saya yang pertama yang berjudul solusi plasenta. Jika ada salah kata saya minta maaf. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.